Salam sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 1 Yohanes 2 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini menjalankan kehendak Allah. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, itulah kehendak Allah bagi kita. Siapa yang melakukan ini di dalam Kristus Yesus, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. Untuk dapat melakukan kehendak Bapa, seseorang tidak boleh mengasihi dunia ini. Sebab siapa yang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada padanya. Dunia yang dimaksud di sini bukanlah bumi yang kita huni, juga bukan manusia yang tinggal di bumi. Dunia menurut Yohanes adalah semua hal yang melawan Allah, yakni keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, kemegahan dunia, serta keinginan untuk bersenang-senang. Mengikatkan diri kepada hal-hal demikian adalah dosa dan jerat yang harus dihindari. Iblis pernah mencoba Yesus dengan menawarkan kemegahan dunia kepadanya. Dalam Matius 4 ayat 8 dituliskan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Ini menyiratkan bahwa apa yang ada di dalam dunia dan segala kemegahannya adalah jerat yang harus dihindari. Dan siapa yang mengingini dunia dan apa yang ada di dalamnya akan kehilangan nyawanya. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dan siapa yang bersahabat dengan dunia dan segala yang ada di dalamnya, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dunia tidak mengenal anak-anak Allah, sebab dunia tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, lakukanlah kehendak Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus, dan tetaplah setia kepada Allah menjalankan kehendaknya. Dalam Ogen, kitab Daniel, diceritakan tentang Daniel dan kawan-kawannya yang melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak serupa dengan dunia atau mengikutkan cara hidup orang-orang yang tinggal bersama mereka saat itu. Mereka tidak terpikat dengan makanan enak yang disajikan bagi mereka, tetapi lebih memilih makanan sederhana saja. Dan hasilnya mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang makanannya lebih mewah dari mereka. Itu semua karena mereka melakukan kehendak Bapa. Demikianlah orang-orang pilihan menjalankan kehendak Bapa. Walau itu tidaklah mudah dilakukan, karena harus menjauhkan diri dari keinginan daging, keinginan mata, kemegahan dunia, dan menjauhkan diri dari keinginan bersenang-senang. Namun pada akhirnya jika setia melakukannya, akan beroleh kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup selama-lamanya bukan berarti kita tidak mati secara daging.
kita akan mati secara daging, tetapi setelah kematian kita akan hidup selama-lamanya. Selama masih berada di dunia ini, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa memperoleh pengetahuan. Mereka bisa membedakan pengajaran yang ia dengar, apakah berasal dari Allah atau berasal dari diri orang yang mengajarkannya, sehingga tidak mungkin lagi ia tersesat oleh setiap pengajaran yang didengarnya. Dalam Invokatio Yohanes 7 ayat 17 disebutkan, barang siapa mau melakukan kehendak Bapa, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Orang yang tahu adalah orang-orang yang berakal budi. Seseorang tidak bisa melakukan kehendak Bapa kalau ia ingin bersenang-senang, memenuhi keinginan daging dan matanya dengan segala kemegahan dunia. Mungkin seseorang bisa saja tampak baik, tetapi sesungguhnya kebaikan itu dilakukannya hanya untuk memenuhi keinginannya bersenang-senang dan memenuhi keinginan daging dan keinginan matanya. Hal ini sangat kuat terjadi pada anak-anak, anak muda dan bapak-bapak. Itulah sebabnya Yohanes menunjukkan surat ini kepada mereka, kepada anak-anak, bapak-bapak, dan anak-anak muda yang sudah mengenal Allah, supaya mereka tidak terjerat oleh keinginan daging dan keinginan matanya yang sangat berpotensi menjatuhkan mereka pada dosa seksual. Dosa perzinahan atau dosa seksual bukan hanya dosa yang dilakukan lewat hubungan seksual, tetapi bisa juga dilakukan di dalam hati, hanya dengan melihat dan menghayalkannya, termasuk melihat gambar dan video-video porno yang dapat memenuhi keinginan daging dan keinginan mata. Untuk itulah, semua hal-hal yang terhubung dengan keinginan daging dan mata harus dihindarkan. Keinginan daging hanya boleh terjadi dalam koridor perkawinan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan akal budi. Beribadahlah kepada Tuhan Allah dan jauhkan diri dari segala berhala. Itu merupakan bagian dari mengasihi Tuhan Allah. Rajinlah berdoa dan bawalah seisi rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya dalam perkumpulan-perkumpulan yang tampak oleh banyak orang, tetapi di rumah sendiri juga harus ada doa dan ibadah, walaupun tidak tampak oleh orang banyak. Dan kasihilah sesama seperti diri sendiri. Mengasihi harus tergerak oleh kasih Tuhan yang berdiam dalam diri, bukan tergerak oleh keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan mata. Inilah tanda bukti seseorang mengasihi terdorong oleh kasih Tuhan. Ia akan mengasihi di mana saja, ketika dilihat orang atau tidak dilihat orang, ketika di rumahnya sendiri dan di luar rumahnya juga. Jika kita sudah melakukan kehendak Allah, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin.